dan komen di bawah ini ya. Jangan lupa nonton video senja. Dadah. Akan dulu sebelum ke pemandian air panas sama ke villa. Dadah. Oke guys, jadi ini aku udah sampai di Dieng guys. Di sini kita mau makan dulu di rumah makan yang ada di Dieng. Terus ini sambil menunggu pesanan kita datang, kita sambil ke depan melihat pemandangan. Dan di Dieng saat ini itu lagi gerimis hujan guys, jadi dingin banget di sini. Kita yang dari Kudus yang biasanya panas, di sini ternyata jauh dari panas alias dingin banget guys. Terus tiba-tiba banget ini kita udah selesai makan, terus mau lanjut lagi perjalanan mau ke villa guys. Jadi jarak antara rumah makan ke villa itu lumayan jauh guys, sekitar 1 jaman lah. Oh kok 1 jam, berapa ya, 30 menit lah. Ini perjalanannya yang ada di Dieng. Aku berangkat dari Kudus itu jam 9 pagi dan di sini itu sangat macet guys. Jalannya itu macet banget, padahal ini itu sore hari guys. Nggak tahu kenapa, mungkin karena banyak orang yang mau liburan, terus jadi jalannya macet. Kita berangkat dari Kudus pagi sampai sini sore, berarti udah berapa jam tuh guys? Udah lebih dari 5 jam kita di perjalanan di arah Kudus ke Dieng. Jadi emang benar-benar jalanannya tuh macet banget guys. Kalian bisa lihat sendiri jalanannya tadi itu padat banget. Di kanan kiri banyak motor mobil yang lagi jalan. Terus juga ada kanan kiri kita ada hotel, terus ada kayak villa kayak gitu guys. Jadi di Dieng kalian kalau mau nginep itu nggak usah khawatir bakal terlantar, karena di sini banyak banget penginapan yang ada di sini guys. Kalian tinggal cari aja di Traveloka atau di aplikasi lainnya, atau enggak kalian bisa langsung hubungin Instagram. Nanti kalian save nomornya, nanti tinggal kalian hubungi aja pihak hotel atau villanya. Untuk tips pesan kamarnya ya guys, ini berdasarkan pengalaman aku. Dari jauh-jauh hari itu aku menghubungin orang dan ternyata ada yang kayak calo gitu guys. Jadi kalian hati-hati kalau mau pesen villa atau penginapan di Dieng. Ada banyak mereka yang bukan pemilik sebenarnya. Oke guys, jadi ini kita ganti rencana. Kita mau ke pemandian air hangat dulu, nggak jadi ke villanya dulu guys. Jadi kita mau berendam dulu di air hangat. Di Dieng ini kita udah sampai di sini, hawanya itu dingin banget guys. Ini mau parkir dulu, parkirannya itu luas banget, jadi bisa muat 3-4 mobil guys. Terus harga tiket masuknya itu harganya 15.000. Terus kita mau masuk dulu ya. Ini hawanya di sini itu dingin, ditambah lagi ada hujan guys. Aku udah selesai ganti baju sama Senja. Kalau Senja ini langsung jebur. Terus ini kita lagi mainan air. Dan di sini itu airnya bukan anget ya guys. Airnya itu lumayan panas kalau menurut aku ya. Soalnya aku pertama tadi ngasih kaki aku ke dalam air itu kayak terbakar gitu guys, kayak panas banget. Tapi kalau kelamaan kalian berendam itu nanti terbiasa. Ini aku tadi udah berendam lumayan lama, jadi udah terbiasa guys.
Lihatlah, ini bener-bener rame banget di sini. Ini ada 2 kolam ya guys, ada di atas sama yang di bawah. Kita udah selesai berendam, aku skip aja tadi. Terus kita mau perjalanan ke villanya guys. Nah ini kita udah sampai di villanya. Aku mau spill di dalam villanya. Nah ini ada 2 kasur. Ada kasur 2 itu besar di atas, terus nanti di bawah itu ada 1 kamar guys. Jadi yang atas itu kamarnya terbuka, kalau yang di bawah itu kamarnya tertutup. Tangganya seperti ini berkelok-kelok, kalian hati-hati kalau mau ke bawah. Nah ini udah ada dapurnya 1 set. Kalau kalian mau ngopi atau bikin mie atau apalah, bisalah di sini nanti. Terus ini ada ruang tamunya. Terus habis itu ada kamar satunya lagi yang tertutup. Terus ini toiletnya guys, kamar mandinya ada showernya. Terus ada yang buat wastafel kayak gitu guys ya, kayak kamar mandi kayak biasanya lah. Terus ini ruang tamunya itu bisa karaokean guys. Nah ini aku spill langsung bisa lihat pemandangannya. Ini dia pemandangan di malam hari di atas sini guys. Ini udah pagi, terus ini senja lagi makan pop mie. Dia udah cantik, udah mandi, udah dandan dan lain-lain. Mau siap-siap pergi ke trip naik jeep gitu guys. Hawanya enak kan. Nah ini pemandangan kalau dilihat di pagi hari guys. Wow cantik banget kan. Kalian kalau mau booking villanya itu namanya Villa Nirwana guys. Kalian bisa cek Instagramnya, nanti namanya itu Villa Nirwana kalau nggak salah. Nanti kalian bisa cek ya, jangan lupa. Agenda kita hari ini itu kita mau trip pakai jeep guys. Nanti kita mau ke Kawah Sikidang, terus mau ke air terjun, terus mau ke, pokoknya banyak banget guys. Nanti aku spill satu-satu. Kita mau makan dulu, terus minum teh hangat buat menghangatkan diri karena di sini dingin banget. Nah ini kita udah sampai di Kawah Sikidang. Terus ini bayarnya itu 35.000, udah plus kita masuk di Kawah Sikidang dan Candi Arjuna guys. Tapi kita sampai di Kawah Sikidang aja, soalnya dari kita masuk sampai ke kawahnya itu lumayan jauh dan sangat rame. Terus baunya itu menyengat banget guys. Nah kalian bisa lihat itu kita jalan kaki dari situ sampai ke sana guys. Yang tadi ada banyak orang-orangnya di kiri jalan. Nah di sini guys tuh masih panjang banget perjalanan kita. Terus kita mau melanjutkan lagi ke lokasi yang kedua sambil kalian melihat pemandangan yang ada di Dieng. Ini bener-bener pemandangannya tuh asri banget. Kalau pagi hari itu seger, tapi ya ada dinginnya gitu guys. Kalau di Kudus kan walaupun pagi tapi tetap ada sinar matahari, jadi panas gitu guys. Kita mau ke destinasi kedua itu di air terjun. Namanya aku lupa, pokoknya air terjun. Terus ini kita di perjalanan ngajak banget, soalnya jalan di arah ke air terjun itu sangat jelek dan sangat ngeri banget guys. Jalanannya itu naik turun terus langsung belok gitu, jadi sangat terjal. Nah kita udah sampai di air terjunnya, terus kita mau turun. Akses jalannya itu sangat mengerikan guys, berkelok-kelok dan sangat tinggi banget gitu loh. Turunan sama kita kalau mau nanjak itu tinggi banget, terus langsung belok gitu guys. Jadi kalau enggak supir profesional mungkin ya kita bakal melorot gitu mobilnya. Berhubung kita udah biasa, bapak-bapak jeep ini udah biasa, jadi aman guys. Nah kita udah sampai di Curug Sikarim. Oh namanya air terjunnya itu Curug Sikarim guys.
Bayarnya itu 15.000 per orang, anak kecil nggak dihitung ya. Jadi senja nggak usah bayar. Terus kita masuk, air terjunnya itu di depan sana. Ini juga wisatanya rame banget guys. Nah, ini ada petanya, peta Sikarim, Curug Sikarim. Terus kita mau menuju ke air terjunnya guys. Kita jalan kaki ya guys. Jalan kakinya lumayan sih, nggak jauh-jauh amat. Nah, kalian bisa lihat sendiri, pengunjungnya itu juga padat banget, bahkan kayak kita nggak bisa foto-foto. Nah, air terjunnya bagus banget, tapi sayang aku nggak bisa foto di situ karena ada banyak kayak mbak-mbak itu segerombolan anak-anak muda lagi liburan, terus mereka itu menuhin tempat, jadi dia itu nggak mau gantian gitu guys. Dia itu kayak menyewa semacam fotografer, jadi dia itu stuck di situ terus berempat, gak mau gantian. Dan mereka asik sendiri gitu, bikin video, bikin foto-foto, terus bikin TikTok. Iya, aku agak gimana gitu ya, maksudnya kan ini tempat umum, harusnya mereka kan sadar, oh gantian gitu. Oke, kita skip aja cerita mbak-mbak yang tadi gak mau gantian. Terus ini macet lagi, kita mau menuju ke Telaga Menjer. Jalanannya macet, lagi-lagi macet lagi guys. Terus ini kita udah sampai di halaman parkirnya, belum menuju ke lokasinya. Dan kalian bisa lihat sendiri, kanan jalan itu rame banget, banyak mobil-mobil yang lagi liburan juga di Dieng guys. Sebetulnya aku itu udah 2 kali ke Telaga Menjer ya guys, kedua kalinya ini. Tapi dulu itu aku pas sampai di Telaga Menjer itu pas hujan turun guys, hujannya itu deras banget, jadi aku nggak bisa turun terus menikmati pemandangan dan naik perahu yang ala-ala itu guys. Jadi kita standby di mobil aja, nggak jadi turun karena hujannya lebat banget. Sebenarnya sih kecewa, tapi gimana lagi, namanya cuaca kan kita nggak pernah tahu ya. Kadang di sini hujan, kadang di sana enggak, kan nggak tahu. Nah, ini kita udah sampai di Telaga Menjernya, udah masuk di lokasinya. Seperti ini, tara. Kayak di mana ya, kalau di Kudus itu di Logong, Waduk Logong guys. Kalian udah pernah kesana belum? Nah, ini kita mau turun menuju ke lokasi yang ada perahunya. Kalau kalian nggak mau ke bawah naik perahu, kalian bisa foto-foto di booth yang disediakan. Itu ada di kiri jalan, itu nanti ada kayak, nah seperti ini, kiri jalan ini ada tempat buat kalian foto-foto, nanti backgroundnya pemandangan kayak gitu guys. Bayarnya seikhlasnya guys kalau foto. Nah, itu dia. Jalannya itu agak jauh ya, soalnya turun ke bawah, terus kita baru sampai di lokasinya deh. Tapi alhamdulillah waktu kita kesini itu enggak hujan, jadi bisa kita turun terus bisa foto-foto di perahu, menikmati pemandangan dan gak basah kuyup guys. Soalnya waktu dulu itu deres banget, sampai kita nungguin itu sampai setengah jam, siapa tahu hujannya itu mereda. Ternyata enggak guys. Tempatnya persis enggak ya, ini di Logong, Waduk Logong di Kudus, persis banget guys tempatnya, cuma di sini nggak ada speedboatnya, jadi adanya perahu aja. Kalau di sana itu kan ada speedboat, juga ada perahu, tapi di sana itu nggak ada pemandangan kayak gini. Jadi bagusan di sini sih. Tiba-tiba banget sambil bicara ternyata udah sampai di bawah dan waktunya kita mau naik perahu. Terus biayanya itu kalau satu orangnya rame-rame itu campur sama orang lain itu biayanya 15.000.
Tapi kalau kita booking sendiri itu biayanya 250 guys. Itu dikasih orang 10 orang guys. Kayak gitu. Terus kita nyewanya itu pribadi. Jadi bayarnya 250 satu keluarga aja guys. Nggak kebayang juga sih kalau tadi kita milih yang gabung sama orang lain. Soalnya harga 15.000 kita kumpul sama orang lain. Kalau kita mau video sama foto-foto kayak canggung gitu ya guys. Dan ini kita udah selesai di perahunya. Cepet banget ya guys, tapi aslinya enggak sih, kita tadi muter 1 kali putaran dan itu lumayan enggak cepet sih guys. Kalau di video aja sih cepet, tapi aslinya itu lama banget. Oke, waktunya kita turun gantian sama pengunjung yang lain. Bisa lihat sendiri itu di kanan tangan aku itu ada banyak banget pengunjung yang belum naik perahu guys. Jadi mereka itu antri sama perahu yang bareng-bareng kayak gitu. Terus ini kita mau perjalanan ke lokasi selanjutnya. Oke, ini kita udah sampai di kebun teh Panama ya guys. Ini langsung aja kita mau naik Flying Fox buat anak-anak. Biayanya itu 25.000 per anak guys. Langsung aja kita let's go naik Flying Fox. Oke, untuk destinasi selanjutnya yaitu Pintu Langit. Ini kita udah sampai. Biaya masuknya, tiket masuknya itu 15.000 per orang. Dan ini kabut parah banget guys. Dan segitu aja video kali ini. Nantikan video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe guys.